mata itu meski sedang hamil besar, masih sibuk bekerja di dapur, sampai bercucuran keringat. Putranya bercita-cita menjadi pendekar hebat. Tapi begitu pulang sekolah, tas langsung dilempar lalu bertingkah seperti tuan muda. Bahkan, untuk membelikan sebotol kecap, bagi ibunya pun, dia malas turun ke bawah. Dia malah mengeluh bahwa ibunya hanya diam di rumah seharian, tanpa melakukan apa-apa. Wanita itu hanya bisa pasrah. Akhirnya, dia sendiri yang pergi ke supermarket di tengah hujan deras. Baru saja selesai berbelanja, suaminya menelepon. Sayang, mana makan malamnya? Belum siap juga, aku lagi di bahan makanan di supermarket bawah. Kebetulan lagi diskon. Jadi aku beli lebih banyak sedikit. Dengan nada rendah hati, dia memohon agar suaminya mau menjemputnya. Namun, pria itu hanya menjawab dingin. Cuma jalan segitu doang, kehujanan sedikit, nggak bakal kenapa-kenapa. Pulang sendiri aja. Telepon langsung ditutup. Memikirkan bahwa dirinya yang sedang hamil masih harus berjalan. Pulang sendirian di tengah hujan lebat. Hati wanita itu benar-benar hancur. Tepat saat itu, muncul seorang CEO bernama Tuan Ji yang datang dengan mobil mewah bernilai puluhan juta. Dia bukan hanya dengan perhatian memayungi wanita itu, tapi juga langsung mengenalinya sebagai mantan mahasiswi berprestasi dari universitas ternama. Ternyata sejak lama Tuan Ji sudah memperhatikan bakat wanita itu. Dia merasa kasihan melihat seorang wanita hebat yang dipaksa kehidupan kehilangan seluruh sinarnya. Dia berkata bahwa seorang suami yang baik seharusnya membantu istrinya berdiri di tempat yang lebih tinggi. Wanita itu pulang dengan hati pahit, namun malah mendapati suami dan putranya sedang mengelilingi tetangga perempuan. Mereka dengan penuh perhatian, bahkan suaminya dengan telaten membantu mengganti lampu rumah tetangga itu. Pemandangan itu terasa sangat ironis. Keluarga yang seharusnya paling dekat dengannya justru bisa begitu peduli pada orang lain, sementara terhadap dirinya sendiri mereka bersikap dingin, seolah dia tidak ada. Tetangga perempuan itu melihat payung Rolls Royce di tangan wanita tersebut, lalu mulai menyindir dengan nada sinis, mengatakan bahwa pesonanya ternyata masih ada yang lebih menyakitkan. Putranya sendiri ikut menghina ibunya dengan berkata bahwa payung itu pasti barang palsu. Larut malam, wanita itu turun ke bawah untuk berjalan-jalan menghilangkan penat. Tuan Ji mengaku bahwa dulu dia pernah menerima bantuan dari wanita itu, dan dalam hidup ini dia berjanji akan melindunginya. Namun tepat saat itu, suami wanita tersebut tiba-tiba pulang kerja demi menjaga nama baik wanita itu. Tuan Ji terpaksa memeluknya erat dan menyembunyikannya di dalam gelap. Meski sudah melihat jelas dinginnya sikap sang suami, wanita itu tetap memilih mempertahankan rumah tangganya demi anak. Tapi dia tak menyangka bahwa yang menantinya adalah jalan buntu tanpa harapan. Suaminya berpura-pura sakit dan menyuruhnya keluar membeli obat. Di tengah hujan deras, sebuah mobil melaju kencang lalu menabrak wanita hamil itu hingga terpental ke udara. Saat dia tergeletak penuh darah sambil memohon pertolongan, sang suami justru muncul sambil memeluk wanita tetangga yang ternyata sudah lama berselingkuh dengannya dengan wajah penuh kemenangan. Ternyata kecelakaan itu memang jebakan kejam yang mereka rencanakan demi merebut segalanya. Mereka dengan gila-gilaan menghina wanita itu sebagai ibu rumah tangga tua yang tak berguna dan tidak pantas mendampingi suaminya. Sekarang, tepat ketika pasangan hina itu tertawa puas, putra wanita tersebut tanpa sengaja